Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku, Bunda Maria yang hari ini kita rayakan hari terakhir bulan yang kita khususkan kepada ibu kita adalah tempat banyak dari kita mengadu, terutama pada momen-momen yang terbawah dalam hidup kita. Salah satunya adalah sahabat saya. Dia kehilangan ayahnya dengan cara yang sangat tragis. Ayahnya wafat, tergantung versinya. Tetapi versi yang paling gosip adalah bahwa ayahnya menabrakkan diri di kereta. Dan itu membawa pengalaman yang sangat berat untuk sahabat saya. Suatu pagi setelah misa, yang dia rasa juga tidak gampang, dia akhirnya memutuskan tidak menerima komuni. Sepulang misa dia datang ke hadapan Bunda Maria dan mau mulai berdoa. Tetapi hampir setiap doanya itu selalu mulai dengan Allah Bapa. Kata Allah bisa tersebut, tetapi ketika ke kata Bapa, dia terdiam dan doanya seolah-olah terputus pada kata itu. Juga pada momen lain ketika dia mau berdoa Bapa kami, bahkan abjad pertama dari kata Bapa itu tidak bisa keluar dari tuturnya. Maka sahabat saya itu hanya bisa melakukan ini dalam doanya, yaitu menangis di hadapan Bunda Maria. Dan entah berapa lama dia mencucurkan air mata, tetapi kemudian dia merasakan bahwa ada tangan di pundak kanannya dan di pundak kirinya. Ternyata sejak dia mengikuti misa itu, ada pasangan lansia yang memperhatikan dia, betapa wajahnya sedemikian sendu, bahkan ada kedukaan pada wajahnya. Dan ketika dia membuka matanya, lansia itu bilang pada dia, "Mbak, berat sekali ya. Apakah kami bisa menemani kamu berdoa?"
Dan ketika dia menganggukkan kepala, kata Bapa itu untuk pertama kali setelah berbulan-bulan bisa keluar dari tuturnya. Doa Bapa kami untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan bisa ia selesaikan. Saudara dan saudariku, sayangnya ketika kita merayakan Allah Tritunggal Maha Kudus, kita biasanya diberi dogma Trinitas yang bahkan romonya juga tidak pinter-pinter banget mengkhotbahkan homili tentang Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Maka mungkin baik kalau sore hari ini kita bisa fokus pada pengalaman Anda. Seberapa dekat Anda dengan Allah Bapa? Seberapa dekat Anda dengan Allah Putra? Seberapa dekat Anda dengan Allah Roh Kudus? Dan kita mulai dari titik itu. Saudara dan saudariku, salah satu yang senantiasa menyentuh saya ketika merayakan Allah Tritunggal Maha Kudus bahwa Allah itu tidak pernah jauh dari hidup kita. Dan betapa dalam pengalaman kita sehari-hari, Allah itu seringkali terasa sedemikian jauh dari hidup kita. Kita mungkin tidak merasa sebagai mbaknya tadi bahwa Allah itu menumpangkan tangan pada salah satu pundak kita dan bahkan mengulurkan tangannya pada dua pundak kita. Padahal Allah seringkali memberi notis pada kita. Allah memberi notifikasi pada kita. Allah chat kita. Dia online agar kita tidak sendirian. Tetapi sayangnya, kadang-kadang dalam pengalaman yang sangat berat, Allah itu tidak terlihat. Ada sebuah kisah bijak tentang seseorang yang komplain pada Tuhan. Tuhan, mengapa ya? Pada momen-momen paling menggembirakan dalam hidup saya, wajah kamu itu kelihatan seperti foto HD ya. Kelihatan sangat terang dan kalau saya perbesar itu enggak blur wajahnya. Tetapi mengapa ketika saya ada pada momen yang paling berat dalam hidup saya, kamu kok fotonya aja enggak ada ya? Apalagi foto yang kualitas HD. Saya perbesar kok malah tambah blur ya. Dan saya agak ragu itu gambar kamu atau bukan. Dan Tuhan itu memberikan jawaban yang sangat mengesankan. Yang menghalangi kamu melihat saya adalah air mata kamu. Coba diusap sebentar air mata kamu. Foto saya pasti kelihatan HD. Kamu perbesar tidak blur. Saudara dan saudariku, arah hidup kita seringkali tidak selalu jelas. Blur. Mungkin kita hanya bisa melihat masa depan kita hanya beberapa langkah saja di depan kita. Setelah itu masih gelap. Dan Tuhan justru mau hadir sebagai sosok yang senantiasa present. Tidak meninggalkan kita, tidak membiarkan kita sendirian. Dan bahkan mungkin dalam momen seperti pengalaman banyak dari kita yang pernah mengalami masa anak-anak, pegangan Tuhan itu tidak pernah lepas. Bandingkan ketika kita sebagai anak berusaha memegang tangan orang kita ya, tangan orang tua kita. Meskipun kita seerat mungkin berusaha untuk memegang itu ya, tapi seringkali kita terdistraksi ya. Kalau diajak jalan-jalan sama orang tua kita ya, lihat kiri kanan, ada yang menarik, kita berusaha melepaskan diri dari pegangan itu ya. Nanti
pegangan lagi, ada hal yang menarik, kita terdistraksi lagi, lalu kita kehilangan pegangan tadi. Saudara dan saudariku, Allah yang mau ditawarkan gereja pada perayaan Tritunggal Maha Kudus adalah Allah yang tidak pernah membiarkan Anda alone, apalagi lonely. Dan mungkin yang senantiasa meneguhkan kita terhadap Allah Tritunggal adalah Anda boleh menyapa siapapun dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang Anda merasa paling dekat. Dan Paus Fransiskus pernah berbicara demikian tentang doa. Doa itu adalah momen yang sedemikian istimewa kita terkoneksi dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang tidak pernah mau terdiskoneksi dengan kita. Yang seringkali menghalangi Allah untuk menjumpai kita cuman satu. Karena kita memilih offline, padahal Tuhan sudah online. Maka saudara dan saudariku, silahkan cek notifikasi pada gawai spiritual Anda. Mungkin Tuhan sudah ngasih notifikasi. Mungkin dia mention Anda. Mungkin dia memberikan komentar pada postingan Anda. Mungkin dia memberikan tanda love pada postingan Anda. Semoga, amin.